Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online. Masih dengan saya Yudi Antareksa, Master of Science in Human Resource Management. Kita belajar mengenai corporate strategy ya. Modul kali ini masih tentang bisnis strategi atau strategic management ya. Jadi dalam modul-modul video sebelumnya kita sudah belajar mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan strategi Anda ya. Factors yang shaping the choice of your strategy, yang menentukan, memengaruhi pemilihan strategi Anda. Nah, di dalam modul kali ini kita akan bicara mengenai 3 tes untuk menentukan apakah strategi itu bagus atau tidak. Ya, bisa Anda lihat di slide di depan Anda ini, the best strategy, yaitu ada 3 dimensi yang akan kita coba elaborasi. Yang pertama, the goodness of it test. Yang kedua, the competitive advantage test. Dan yang ketiga, the performance test. Jadi, strategi yang terbaik itu kalau bisa memenuhi 3-tiganya ini. Ya, jadi strateginya sesuai dengan fit dengan kompetensi Anda, cocok. Yang kedua, meningkatkan keunggulan bersaing Anda. Dan yang ketiga, tentu akhirnya kinerja bisnis Anda, kinerja keuangan Anda menjadi maknyus. Ya, jadi ada 3 dimensi untuk mengukur strategi itu pas atau tidak. Yang pertama, pas dengan kompetensi internal Anda. Yang kedua, makin meningkatkan keunggulan bersaing, meningkatkan kekuatan Anda, dan yang ketiga makin meningkatkan kinerja keuangan Anda. Ya. Nah, mari coba kita lihat ya satu persatu di halaman berikutnya. Ini adalah tes yang pertama, ya, the goodness of fit test. Ya. Jadi strategi yang baik harus benar-benar cocok dengan kondisi industri dan persaingan, peluang dan ancaman dan aspek lain dari lingkungan eksternal perusahaan. Pada saat yang bersamaan, strategi harus disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan ataupun kompetensi dan kapabilitas kompetitif perusahaan. Jadi ini Mas, ya Mbak ya, goodness of it itu strategi Anda merespon dengan baik dinamika pasar, tapi sekaligus juga sesuai dengan kapabilitas Anda. Ya. Nah, kadang-kadang terjadi disconnect nih ya. Tadi dalam video sebelumnya saya cerita mengenai tragedi Kodak. Kodak mungkin sudah paham bahwa dinamika pasar menghendaki kamera digital. Tapi kemudian ketika mereka mau meresponnya, mereka kapabilitas internalnya tidak punya. Tidak tahu caranya bagaimana membuat kamera digital ya, karena mungkin mereka selama ini pengalamannya di kamera analog. Ya sudah, tergilas oleh persaingan. Sama sekarang misalnya Nikon sama Canon ya. Itu mereka juga produsen kamera digital. Bukan hanya kamera premium, tapi kamera pocket digital. Nah, celakanya sekarang kamera digital pocket dari Canon sama Nikon itu juga declining. Kenapa? Karena semua orang sudah beli smartphone. Smartphone sudah ada kamera digitalnya, ngapain saya beli kamera pocket digital? Sehingga revenue Nikon sama Canon itu tergerus. Karena salah satu sumber pendapatan utama produk mereka itu adalah produk kamera digital pocket, bukan yang premium itu untuk kamera-kamera kaum profesional itu, bukan. Nah, celakanya ketika mereka mau bikin smartphone kan tidak bisa. Mereka kan tidak punya kompetensi untuk membuat smartphone. Ya sudah, mereka bisa menjadi tidak relevan. Sama seperti Panasonic. Panasonic itu dulu dewa elektronik. Bikin AC, bikin kulkas, bikin televisi, televisinya ada di mana-mana ya, Panasonic. Tapi mereka kemudian terkejut ketika smartphone meledak. Nah, mereka sebenarnya mau bikin smartphone juga, ya, tapi tidak punya kompetensi. Mereka kompetensinya bikin televisi paling banter gitu ya. Televisi, mereka tidak punya kompetensi untuk bikin smartphone. Ya sudah, tergilas. Ya. Sama seperti Acer. Acer dulu produsen laptop hebat, ya, tapi laptop sudah stagnan pertumbuhannya, yang meledak smartphone. Kemudian Acer mau membuat smartphone juga. Tapi sama, kompetensi mereka dalam bidang smartphone tidak ada, sehingga mereka tidak laku. Sama seperti Dell. Dell mau bikin smartphone juga, pertama bikin tablet, ya. Gagal, mau bikin smartphone, gagal juga. Kenapa? Karena kompetensi mereka tidak di bidang smartphone, kompetensi mereka di bidang desktop. Jadi itu ya Bapak Ibu-Ibu ya, ketika ada dinamika pertumbuhan baru, kemudian Anda mau mengembangkan produk baru di bidang itu, tapi Anda tidak punya kompetensi, Anda mati. Sama sekarang misalnya mataharimall.com ya, turun terjun langsung,
meskipun terlambat ya, langkahnya sangat terlambat dibanding Lazada. Mereka memutuskan untuk terjun langsung ke media online, toko-toko online. Tapi mereka merasa bahwa tidak punya orang-orang hebat dalam bidang online, makanya mereka menghijack orang-orang dari dunia online. Kenapa? Karena kompetensi internal mereka selama ini lebih ahli dalam bidang offline. Mereka tidak menguasai dunia online. Dengan uangnya mereka membeli, dalam quote and quote, membajak orang-orang yang ahli dalam bidang online. Ya, jadi inilah contoh bagaimana ketika dinamika pasar berubah, Anda mau berubah tapi tidak punya kompetensi, bisa bahaya juga, bisa fatal. Ya. Sama ketika dulu Bank Danamon misalnya merasa bahwa pertumbuhan tertinggi Bank Indonesia itu justru di sektor UKM, bukan di sektor yang perusahaan-perusahaan besar ya. Itulah kenapa Bank BRI menjadi perusahaan terhebat nomor satu, bank terhebat nomor satu, karena pangsa mereka UKM. UKM itu menyumbang 80% dari PDB Indonesia, Mas. Ya. UKM, industri usaha kecil menengah itu, sumbangan terhadap tenaga kerja di Indonesia itu sampai 80%. Makanya mereka sebenarnya kue yang paling besar. Nah, ketika Bank Danamon merasa bahwa dinamika pasar menuntut pertumbuhan bank UKM, mereka bikinlah DSP, Danamon Simpan Pinjam. Ya. Kompetensinya belum punya, ya mereka kemudian juga menghijack ya. Selain menyiapkan diri sendiri ya, mentraining karyawan-karyawannya untuk menangani DSP. Jadi itu ya, ibu-ibu ya, sama seperti Telkom ya. Telkom itu raksasa, ya mereka tapi dulu kompetensinya di bidang telepon kabel, yang sekarang sudah usang ya, out of date. Tidak pernah lagi ada orang pakai telepon kabel. Mereka bikinlah IndiHome, ya, fiber optik. Otomatis kompetensi mereka juga harus segera di-upgrade supaya ahli dalam bidang fiber optik. Dunia yang mungkin agak berbeda dengan dunia kabel tembaga gitu. Tapi mereka juga mau memproduksi konten-konten digital, ambisinya ya, menciptakan konten-konten digital. Tapi ini sama ini. Apakah Telkom punya kapasitas untuk meng-create konten-konten digital yang inovatif? Karena selama ini mereka mungkin mainnya bukan di situ. Ini kan kompetensi baru. Nah, apakah siap nggak Telkom? Kalau tidak, mereka bisa digilas. Jadi itu ya, goodness of fit test itu dinamika perubahannya sama dengan kompetensi yang Anda miliki. Ya, itu luar biasa. Ya. Nah yang kedua di slide berikutnya Anda bisa lihat ini. Di competitive advantage test, ya, strategi yang baik mendorong ke arah pengembangan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Semakin kuat peran strategi dalam peningkatan keunggulan kompetitif, semakin baik pula strategi tersebut. Ya, jadi competitive advantage Anda makin meningkat dengan strategi Anda. Ya. Jadi misalnya katakanlah contohnya Samsung ya. Samsung itu salah satu strateginya adalah upgrade dana R&D ya. Research and development-nya itu gila-gilaan ya. Miliaran, ya, triliunan, bahkan triliunan dialokasikan untuk R&D. Nah, strategi itu tentu mungkin positif ya, karena apa? Itu bisa meningkatkan keunggulan bersaing mereka dalam hal product development. Kalau R&D-nya tinggi, biasanya product development juga akan makin bagus. Ya. Jadi itu contoh bagaimana strategi Samsung untuk meningkatkan R&D itu kompatibel dengan keunggulan kompetitif mereka. Atau tadi saya cerita mengenai Bank BRI ya, mereka beli satelit sendiri, mereka namakan BRISAT, BRI Sat, BRISAT, BRI satelit ya. Nah, strategi membeli satelit yang harganya tidak murah itu mungkin juga positif karena itu kompatibel dengan strategi mereka, dengan keunggulan kompetitif mereka untuk menjangkau seluruh pelosok Nusantara. Dengan adanya satelit, maka hambatan IT bisa diselesaikan dengan seketika. Ya. Jadi seluruh pelosok bisa dijaring dengan satelit. Ya. Sama, Facebook punya inisiatif namanya internet.org ya. Mereka membiayai satu upaya untuk meningkatkan akses orang terhadap internet. Strategi itu mungkin kompatibel dengan strateginya ya, Facebook ya. Kalau makin banyak orang akses internet, makin banyak orang di pelosok-pelosok bisa akses internet, maka mereka mau tidak mau pasti akan kemudian menjadi anggotanya Facebook ya, buka login di Facebook. Jadi Facebook merasa makin banyak pengguna internet itu juga makin positif bagi keunggulan bersaing kami. Pasar kami makin besar.
Sehingga mereka membiayai inisiatif-inisiatif untuk membuka akses seluas-luasnya bagi orang-orang di pedalaman terhadap internet. Sama sekarang Google juga punya inisiatif menciptakan balon-balon udara ya, balon-balon yang ditaruh di stratosfer ya. Stratosfer itu bukan lagi langit biasa ya, di atasnya langit mereka menaruh balon-balon supaya orang-orang Papua, orang-orang di pelosok Sumatera, pelosok Kalimantan itu juga bisa punya akses internet dengan adanya balon-balon itu. Tidak perlu lagi BTS. Itu luar biasa itu. Di Afrika, di Alaska, di Kutub Utara itu nanti bisa akses ke internet karena ada balon-balon internet. Nah, kenapa strategi itu dikembangkan Google? Karena makin banyak orang punya akses internet, itu juga akan menguntungkan Google. Makin banyak pengguna internet, otomatis itu juga akan menguntungkan strategi bersaingnya Google. Ya. Jadi itu tes yang kedua. Ya. Jadi strategi yang Anda pilih kompatibel dengan keunggulan kompetitif Anda. Ya. Kompetitif Anda. Ya. Jadi jangan seperti misalnya, katakanlah Anda perusahaan kayak perusahaan komputer gitu ya. Ketika dinamika pasarnya itu mau berkembang ke arah smartphone, Anda fokus terus di bidang desktop gitu ya. Mungkin Anda kuat di desktop, tapi itu tidak meningkatkan keunggulan kompetitif Anda dalam bidang-bidang lainnya. Ya. Jadi Anda harus juga mencoba melihat dinamika pasar, ya, supaya inisiatif yang Anda lakukan itu juga meningkatkan keunggulan bersaing Anda di dalam pasar. Nah, yang pertanyaan yang ketiga ini ya, di slide berikutnya Anda bisa lihat itu di performance test, ya, strategi yang baik meningkatkan kinerja perusahaan. Ya. Dua jenis peningkatan kinerja yang merepresentasikan kehebatan strategi adalah meningkatkan profitabilitas dan meningkatkan kekuatan posisi pasar dalam jangka panjang. Ya. Jadi strategi yang Anda pilih itu makin membuat Anda tajir keuangannya ya. Contohnya misalnya Apple ya. Apple itu luar biasa, fenomenal. Strategi mereka sederhana, menciptakan produk yang legendaris, yang desainnya top market top, wow, ya desainnya wow, gitu, wonderful. Mereka tokonya juga mereka punya Apple Store ya. Kalau Anda pernah ke toko Apple di New York, di Manhattan itu, Anda pasti akan terkesima ya. Luar biasa ya, desain interiornya itu wow. Nah, strategi mereka yang fokus pada produk premium itu ternyata emang sangat bagus terhadap dampaknya terhadap kinerja keuangan mereka. Jadi hari ini itu Apple itu adalah perusahaan paling kaya di dunia. Market value-nya paling tinggi di dunia nomor 1 ya. Mengalahkan Exxon, mengalahkan Microsoft, mengalahkan Google. Market value Apple itu sekarang sekitar 8.000 triliun. Jadi itu buah dari strategi mereka yang fokus pada produk-produk premium. Jadi strategi Apple yang fokus pada produk premium itu sangat luar biasa dampaknya bagi kinerja bisnis mereka. Ya, itu contoh. Ya. Kemudian Telkomsel misalnya ya, Telkomsel kan strateginya juga menjangkau seluruh Indonesia ya, jangkauan koneksinya paling luas. Nah, strategi mengguyur seluruh Nusantara itu memang ternyata berimbas positif terhadap Telkomsel ya. Jadi pelanggan mereka paling banyak dan mereka juga pendapatannya paling banyak ya, karena mereka strateginya sejak awal dulu membanjiri semua lokasi ya. Istilahnya itu semua lokasi ditutup dengan koneksi jaringan Telkomsel sehingga mereka bisa tumbuh menjadi perusahaan yang bagus ya kinerja keuangannya. Jadi itulah ya 3 strategi untuk menentukan apakah strategi Anda hebat atau tidak. Yang pertama kompatibel ya, kompatibel dengan dinamika pasar dan sekaligus kompatibel dengan kompetensi Anda, itu kunci itu. Strateginya pas dengan pasar, tapi juga pas dengan kompetensi Anda. Yang kedua, strategi yang Anda racik itu juga makin meningkatkan keunggulan bersaing Anda. Makin meningkatkan kehebatan Anda. Makin meningkatkan kekuatan Anda di pasar. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting ya strategi yang Anda pilih pada akhirnya bisa membuat profit perusahaan Anda menjadi makin cetar membahana, makin top market top, ya just market just. Jadi 3 tes itu yang harus Anda gunakan untuk menguji apakah strategi Anda itu pas atau tidak. Ya. Strategi Anda melenceng atau tidak. Ya. Apakah strategi yang sudah Anda pilih itu sesuai nggak dengan 3 tes tadi.
Terima kasih, itulah analisa kita mengenai 3 jenis tes untuk mengukur kehebatan strategi Anda ya. Dalam video berikutnya nanti kita akan lanjutkan mengenai bagaimana mengenai analisa kompetitif, industri kompetitif analysis ya, analisa kompetisi industri, dan juga bagaimana melihat dinamika bisnis Anda melalui 5 dimensi Porter ya, Porter 5 Forces. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.